adalah panduan untuk adik-adik semuanya. Tidak boleh makan, minum selama ibadah berlangsung. Mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dan hafalkan ayat Mas. Adik-adik ikut memuji dan menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Selamat beribadah adik-adik semua. Halo adik-adik, selamat datang di ibadah online DSMD 2 DKI Jakarta. Ayo adik-adik, kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Bangkit berdiri. Bangkit berdiri. Yes, tinggalin semuanya. Kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Katakan amin. Amin. Maka bilang amin. Amin, amin, amin. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Jawab apa? Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Yeay, berikan sorak-sorak yang meriah buat Tuhan kita Yesus. Amin. Ya adik, kita semua pasti harus mengucap syukur sama Tuhan atas kebaikannya Tuhan, atas perbuatan Tuhan yang ramah buat kita. Ya adik-adik, tunjukkan rasa syukur lewat penyembahan. Angkat suaramu, angkat tanganmu, memuji dan menyembah Tuhan. Dan sama-sama kita akan menyanyikan lagu ini. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus.
sudah Tuhan berikan, untuk setiap berkat Tuhan yang Tuhan berikan, Terima kasih Tuhan. untuk kesehatan yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan karena Engkau selalu baik buat setiap kehidupan kami. Tuhan sudah berikan kami blessing, berkat, anugerah, kesehatan Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap hal yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kami Tuhan. Bapa, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar Tuhan yang pimpin kakak pembina yang akan membawakan firman-Mu. Tuhan juga pimpin setiap kami untuk kami dapat duduk diam dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami sangat-sangat bersyukur. Dan yang percaya katakan amin. Shalom adik-adik dan teman-teman di rumah. Senang sekali dapat berjumpa dengan kalian pagi ini. Adik-adik dan teman-teman di rumah, apa kabarnya? Pasti luar biasa karena Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Nah adik-adik dan teman-teman di rumah, pagi ini judul firman Tuhan adalah He called you by name. Setiap kita pasti punya nama ya, dan yang memberi nama kepada kita adalah orang tua kita sebelum kita lahir. Nah adik-adik dan teman-teman di rumah, waktu itu kita sudah mendengarkan firman Tuhan bahwa orang pertama yang diberi nama oleh Allah adalah Ismail. Dan orang kedua yang diberi nama oleh Allah sendiri adalah Ishak sebelum dia dikandung oleh ibunya Sarah pada saat itu. Dan orang ketiga yang diberi nama oleh Allah adalah Salomo atau Raja Salomo, anak daripada Raja Daud. Kenapa Salomo diberi nama oleh Allah? Karena Allah ingin menekankan kepada Raja Daud bahwa yang akan membangun bait suci adalah Salomo anaknya. Karena pada saat itu Raja Daud ingin membangun bait suci tetapi Allah tidak mengizinkan, sehingga dia memberi nama Salomo sebelum dia lahir untuk menekankan kepada Raja Daud bahwa Raja Salomo lah yang akan membangun bait suci. Nah adik-adik dan teman-teman di rumah, saat Raja Salomo menjadi raja pada saat itu, dan kemudian dia meninggal, dan yang mengambil alih kerajaan atau yang memerintah bangsa Israel pada saat itu adalah anaknya Raja Rehabeam. Raja Rehabeam dia menjadi raja atas bangsa Israel. Pada saat itu orang-orang Israel atau rakyat Israel mereka mengalami kesulitan di dalam kehidupan mereka. Itu sebabnya mereka datang kepada Raja Rehabeam meminta keringanan untuk mereka bisa diberi keringanan pekerjaan yang dibebankan oleh Raja Salomo kepada mereka. Tetapi Raja Rehabeam dia tidak memberikan keringanan kepada mereka karena Raja Rehabeam dia mendengarkan nasihat daripada orang-orang muda. Dia tidak mendengarkan nasihat daripada orang tua-tua di Israel. Sehingga dia membebankan beban berat kepada rakyat Israel. Rakyat Israel pada saat mereka mendengar bahwa mereka tidak diberi keringanan, kemudian mereka memberontak dan mereka mengangkat Yerobeam menjadi raja atas mereka. Dan pada saat itu yang menjadi Raja Yerobeam kepada 10 suku bangsa Israel. Jadi akhirnya Raja Rehabeam hanya memerintah 2 suku di Israel, yaitu suku Yehuda yang pertama dan yang kedua adalah suku Benyamin. Nah adik-adik dan teman-teman di rumah, sayangnya Raja Yerobeam ini pada saat dia menjadi raja atas 10 suku bangsa Israel, dia melakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dia membuat 2 patung lembu emas, kemudian patung-patung ini yang satu ditempatkan di Betel dan yang satu lagi dia tempatkan di Dan. Kenapa dia membuat patung ini? Karena dia takut apabila orang Israel pergi ke Bethlehem mempersembahkan persembahan kepada Allah yang hidup di bait suci, Raja Yerobeam menjadi takut kalau orang Israel akan mengikuti Raja Rehabeam. Nah adik-adik dan teman-teman di rumah, itu sebabnya dia membuat 2 lembu emas menjadi Allah mereka atau menjadi Allah yang mereka sembah. Nah adik-adik dan teman-teman di rumah, hal ini sangat tidak disukai oleh Tuhan karena Tuhan mengatakan apa firman-Nya?
Dia mengatakan tidak boleh ada ilah lain di hadapanku dan tidak boleh membangun atau membuat patung pahatan apapun juga untuk disembah. Oleh sebab itu, pada saat Raja Yerobeam mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah kepada patung-patung lembu emas ini, kemudian firman Tuhan datang kepada seseorang, disampaikan kepada Raja Yerobeam. Mari kita akan membaca di dalam Alkitab kita, di dalam 1 Raja-Raja 13 ayat 2 mengatakan, lalu atas perintah Tuhan, perhatikan, atas perintah Tuhan, berserulah orang itu terhadap mezbah itu. Katanya, hai mezbah, beginilah firman Tuhan, bahwasanya seorang anak akan lahir pada keluarga Daud, Yosia namanya. Ia akan menyembelih di atasmu imam-imam bukit pengorbanan yang membakar korban di atasmu. Juga tulang-tulang manusia akan dibakar di atasmu. Jadi Yosia adalah orang keempat yang diberi nama oleh Allah, dan pada saat Allah memberikan nama kepadanya 325 tahun sebelum Yosia lahir. Adik-adik dan teman-teman, Yosia adalah Raja Yehuda yang ke-16. Di dalam 2 Raja-Raja 22 ayat 1 dikatakan bahwa Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Adik-adik dan teman-teman di rumah, apa yang diberitakan oleh seorang nabi pada saat Raja Yerobeam memerintah menjadi kenyataan. Di dalam 2 Raja-Raja 23 ayat 20 dikatakan bahwa ia atau Raja Yosia menyembelih atas mezbah-mezbah itu semua imam bukit-bukit pengorbanan dan dibakarnya tulang-tulang manusia di atasnya. Lalu pulanglah ia, Raja Yosia, ke Yerusalem. Nah, adik-adik dan teman-teman di rumah, kita belajar daripada apa yang dilakukan oleh Yerobeam, di mana dia tidak menyembah kepada Tuhan Allah yang hidup. Kita harus menyembah Tuhan Allah kita yang hidup. Kita harus menjadikan Tuhan kita nomor satu di dalam hidup kita. Kita jangan seperti Raja Yerobeam. Raja Yerobeam dia tidak membuat Tuhan nomor satu dalam hidupnya. Dia hanya memperhatikan jabatannya sebagai raja. Dia takut kehilangan jabatan sehingga dia membuat patung lembu emas untuk disembah karena dia takut orang-orang Israel pergi ke Bethlehem di bait suci menyembah kepada Allah yang hidup. Dia takut mereka berbalik kepada Raja Rehabeam. Nah, adik-adik dan teman-teman di rumah, kita harus belajar melakukan hal yang benar di mata Tuhan, yaitu kita melakukan atau kita menyembah kepada Allah yang hidup, Tuhan kita Yesus Kristus. Caranya dengan menomorsatukan Dia di dalam hidup kita. Pada saat kita harus beribadah, jangan kita menggantikan ibadah kita dengan games. Karena ada orang-orang atau ada anak-anak yang pada saat beribadah, dia tidak beribadah tetapi dia main games. Itu artinya dia menomorduakan Tuhan. Nah, kita harus menomorsatukan Tuhan. Pada saat kita harus beribadah seperti saat ini. Dan pada saat bangun tidur, kita harus menomorsatukan Tuhan. Kita harus bersyukur kepada Tuhan, berdoa, karena Tuhan sudah menolong menjaga kita pada saat kita tidur di malam hari dan membangunkan kita dengan tubuh yang diberkati, tubuh jiwa roh yang diberkati. Pada saat sebelum kita masuk ke dalam sekolah Zoom kita harus bersyukur kepada Tuhan, kita berdoa. Sebelum kita makan pagi, sebelum kita makan siang, sebelum kita makan malam, kita utamakan Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, kita bersyukur. Dan sebelum kita tidur pada malam hari, kita utamakan Tuhan, kita bersyukur kepadanya atas pemeliharaannya sepanjang satu hari di dalam hidup kita. Nah, adik-adik dan teman-teman di rumah, firman Tuhan sampai di sini. Biarlah di dalam kehidupan kita menomorsatukan Tuhan, karena Tuhan adalah Tuhan yang hidup. Dan seperti Raja Yosia diberi nama sebelum dia dikandung, 325 tahun yang lalu, sebelum dia dikandung dan dilahirkan. Tugasnya untuk apa?
untuk membasmi imam-imam yang memberikan persembahan kepada lembu emas. Nah, setiap kita diberi nama dengan tugas untuk kita membasmi setiap keinginan-keinginan yang tidak berkenan kepada Tuhan, dan kita melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Nah, adik-adik dan teman-teman di rumah, sebelum kita akan membaca atau menghafal ayat hafalan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih buat firman Tuhan yang sudah kami dengar. Kiranya Engkau tolong kami untuk kami dapat melakukannya di dalam hidup kami. Tolong kami Tuhan untuk menomorsatukan Engkau di dalam hidup kami. Seperti Raja Yosia, Engkau beri nama dengan tugas untuk membasmi imam-imam yang memberikan persembahan kepada lembu emas. Dan kiranya Engkau tolong juga kami untuk kami dapat melupakan setiap hal-hal yang tidak berkenan kepadamu, dan Engkau tolong kami untuk kami menomorsatukan Engkau ya Tuhan di dalam hidup kami. Engkau tolong kami untuk kami melakukan hal yang berkenan kepadamu di dalam seluruh hidup kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu, segala puji hormat, syukur, kemuliaan kami naikkan kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Dan setiap kita yang diberkati Tuhan katakan, amin. Nah, adik-adik, ayat hafalan kita hari ini ada di Keluaran 20 ayat 3 yang berbunyi, "Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku." Sekali lagi ya adik-adik, Keluaran 20 ayat 3, "Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku." Nah, adik-adik dan teman-teman di rumah, kita sudah dengar firman Tuhan, waktunya kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Mari angkat kedua tangan adik-adik dan teman-teman di rumah, kita menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan telah menetapkan engkau sebagai umat-Nya yang kudus. Tuhan akan memberkati engkau dan menjaga engkau. Tuhan akan menyinari wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan akan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Tuhan akan membuat berhasil engkau di dalam studimu. Tuhan akan menepati setiap janji-janjinya kepadamu. Lakukanlah firman Tuhan dengan setia. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Terimalah dengan iman. Biarlah kecintaan daripada Allah Bapa, kasih kemurahan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, menyertai seluruh kehidupan kita, mulai hari ini sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan setiap kita yang berkati Tuhan katakan, amin. Nah adik-adik, Yes. tadi kita udah sama-sama dengerin firman Tuhan yang luar biasa banget. Dan kita udah sama-sama berdoa. Dan kita juga udah sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Dan sekarang adalah akhir dari ibadah online kita di minggu ini. Adik-adik harus tetap semangat ya, tetap baca firman Tuhan dan terus berdoa. Karena Tuhan seneng banget kalau kita bangun hubungan sama Yes, Tuhan bener banget, Kak. dengan cara berdoa dan menyembah Tuhan dan Amen. baca firman Tuhan. Oke adik-adik, see you next week. Bye-bye. Bye-bye. God bless you.